Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat santri. Apa kabar Anda untuk kesempatan hari ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan ya lancar aktivitasnya ya. Walaupun sekarang ini lagi tahun agak-agak panas pemilu. Panas suhunya dan panas iklimnya. Betul. Musimnya penghujan. Betul. Tapi cuacanya panas. Ya udah, dan sehat Pak Anang ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ini narasumber kita sudah tidak asing lagi karena memang sudah sering datang ke sini. Okay. Kalau biasanya bersama dengan Bang Abror ya. Sekarang bersama saya. Nah, ini ada Pak Anang Firdaus. Beliau ini adalah penulis buku Karomah Sang Wali itu 2014 ya Pak ya? Iya, 2014. Yang dulu kita ngobrol itu ya, awal-awal itu. Ya, 2014. Nah, kemudian yang sekarang ini buku Kiai Sufi ini. Ya. Kiai Sufi, pecinta Al-Quran dan Nabi yang patut diteladani. Jadi biografi Kiai Haji Adlan Ali ini. Udah cetakan ketiga. Nah, ini bukunya bisa Anda dapatkan. Dan yang pasti hari ini kita juga akan mengulas tentang sosok beliau, Kiai Adlan Ali, pengasuh Pondok Putri dan pendiri ya Pak ya? Pendiri Pondok Putri Wali Songo Cukir. Kemudian ini nanti kita akan ngobrol secara berkala ya. Jadi nanti akan ada sesi-sesi berikutnya yang kita akan berbicara tentang Kiai Adlan Ali. Hari ini kita akan berbicara tentang silsilah dari Kiai Adlan Ali. Jadi beliau ini memang bukan orang Jombang sebenarnya gitu ya Pak? Iya, betul. Sebenarnya bukan orang Jombang, tapi beliau ini berkiprahnya bisa jadi begitu di kota Jombang. Ya. Nah, aslinya kalau saya baca itu dari Gresik. Dari Gresik, Mas Kumambang. Dari Mas Kumambang. Jadi Mas Kumambang Dukun Gresik. Beliau Guria dari apa? Dari beliau ini cucunya Kiai Abdul Jabbar. Kiai Abdul Jabbar ini wakilnya Kiai Hasyim di PBNU zaman awal-awal ya. Gitu. Ya, Kiai Abdul Jabbar Kiai Abdul Jabbar itu kakeknya Kiai Adlan Ali yang babat istilahnya itu membuka desa Mas Kumambang. Lalu membuka desa Mas Kumambang ini Kiai Jabbar. Kiai Jabbar. Lalu punya Pak D. Itu Kiai Fakih. Nah, Kiai Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang ini adalah wakilnya Kiai Hasyim di kepengurusan NU masa-masa awal gitu. Kiai Fakih ini. Kiai Fakih. Pamannya pamannya Kiai Adlan Ali. Jadi yang paling terkenal itu kan perbedaan pandangan Kiai Hasyim sama Kiai Fakih soal kentongan itu. Itu pamannya Kiai Adlan Ali itu. Gitu. Yang ceritanya ketika beliau berkunjung Kiai Hasyim Asy'ari berkunjung ke Gresik itu, kemudian kedongannya diturunkan semua. Iya, itu beliau. Gitu. Ya. Dan sebenarnya beliau ini bukan satu-satunya dari Mas Kumambang yang menetap di Jombang. Sebenarnya kan beliau ikut dua kakaknya yang terlebih dahulu di Tebu Ireng. Kiai Maksum Ali dan Kiai Mahbub Ali. Dan yang ketiga Kiai Adlan Ali. Dan tiga-tiganya di Tebu Ireng. Memiliki istri juga di Tebu Ireng gitu. Iya. Kalau Kiai Maksum Ali kita tahu. Iya. Beliau adalah menantu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menikah dengan punya Khairiyah yang mendirikan pondok pesantren sebelah kemudian gitu. Kalau Kiai Mahbub Ali? Kiai Mahbub Ali itu beliau ini adalah juru rundingnya Kiai Hasyim dengan Belanda gitu. Jadi diplomasi untuk hubungan-hubungan dengan Belanda itu Kiai Mahbub Ali. Cuman backgroundnya itu memang beliau pengusaha ya. Jadi beliau lebih membuka toko. Kalau di Cukir dulu ada toko apa itu? Itu adalah yang toko buku itu bukan Pak? Bukan, kayaknya toko. Kalau toko buku itu Kiai Adlan Ali ya. Toko kelontong. Iya, kalau toko aman, toko kitab itu Kiai Adlan. Tapi sebelum Kiai Adlan Ali buka toko kitab itu beliau sempat bantu
Kiai Mahbub. Kiai Mahbub jaga toko gitu. Iya, iya, Jadi iya. sifatnya Kiai Adlan Ali itu membantu kakak-kakaknya. Saat Kiai Maksum Ali membuka seblak, Kiai Adlan Ali Membantu juga. membantu juga. Jadi tinggal di sana sebagai santri, juga sebagai pengurus dan pengajar gitu. Jadi beliau ini di samping mengajar di Tebu Ireng juga mengajar di sebelah. Iya, awal-awal Yang dulu kemudian ya. atau belum mendirikan Pondok Belum, Putri. sebelum mendirikan Pondok Putri. Oh, belum. Sebelum mendirikan Pondok Putri. Dan sebelum menikah juga itu. Oh, Iya. gitu. Jadi sifatnya itu memang beliau ini karena sangat takdim gitu, dengan kakak-kakaknya itu memang semangatnya itu membantu. Sepeninggal Kiai Maksum Ali wafat, beliau akhirnya membantu Kiai Mahbub ya untuk menjalankan usaha tokonya Kelontongnya itu. itu. Ya. Kelontongnya di mana? Di Cukir juga nih? Toko Abadi kalau dulu. Oh, di toko Abadi. Cukir. Toko Abadi bukan ya toko buku juga? Kayaknya enggak ya dulu. Entah ya. Lupa saya. Saya pernah tahu soal dulu. Iya. Oh iya berarti ya Toko itu. Abadi, toko buku di Cukir, di depannya PG. Toko buku ya? Cukir, iya. Iya. Oh iya iya. Nah, makanya kan dari situ ilmunya Kiai Adlan buka toko kitab. Kemudian dilanjutkan mungkin. Iya, di Atau di bukan? Aman itu. Oh, di Aman itu. Toko Aman kan buka sendiri Kiai Adlan. Iya iya Iya. iya. Lah ilmunya itu dari kakak-kakaknya gitu. Oh. Jadi buka Wali Songo itu kan dulu pernah bantu Kiai Maksum merintis pesantren sebelah gitu. Nggih. Membuka toko, dulu pernah bantu kakaknya Kiai Mahbub membuka usaha toko buku ya. Jadi memang semangatnya beliau ngikut ke kakak-kakaknya yang sudah ngajakin ke Tebu Ireng. Jadi beliau ini memang mungkin dasarnya suka membantu gitu. Iya. Jadi kalau itu demi kebaikan gitu, akhirnya dibantu gitu. Iya. Nah, mungkin bisa ceritakan untuk silsilah dari awal nih, Yai Adlan Ali dari mulai dari kakek. Dari Iya. kakek mungkin ya. Jadi Kiai Adlan Ali itu lahir di dalam sebuah lingkungan pesantren ya, pesantren Mas Kumambang. Dan pesantren Mas Kumambang dulu itu adalah pesantren kuno yang yang sudah punya nama besar. Nama besar karena Kiai Abdul Jabbar itu kakek beliau, dan Kiai Fakih Mas Kumambang yang memang wakil Rois Akbar ya, wakilnya Kiai Hashim. Dan jika kita urutkan memang sampai ke atas itu sebenarnya Kiai Adlan Ali itu bertemu dengan silsilahnya Kiai Hashim Asy'ari di Syekh Jamaluddin Akbar. Syekh Jamaluddin Akbar itu Syekh Jumadil Kubro itu di situ. Jadi kebanyakan kiai di Jawa Timur itu keturunan Syekh Jumadil Kubro. Iya. Syekh Jamaluddin Akbar Husain gitu. Kalau di sini tuh. Jadi memang memang saya ngacunya di sini itu adalah silsilah yang dibuat sudah lama itu, Mbak. Lalu diketik oleh pesantren Wali Songo, oleh Pak Syukur waktu itu, dulu kan ada Pak Syukur, dan itu akhirnya saya cantumkan di sini. Jadi memang nah di sini bisa dilihat ya. Nanti mungkin bisa kita close ya di kamera untuk lebih dekat lagi. Kiai Adlan Ali dan Kiai Hashim Asy'ari itu bertemu di Syekh Sayyid Jamaluddin Akbar Husain. Atau bisa Syekh Jumadil Kubro gitu. Tetapi kalau Kiai Adlan Ali itu nyambungnya itu ke Maulana Ishaq. Tapi kalau Kiai Hashim Asy'ari ke Sunan Gresik atau Ibrahim Asmarakondi. Terus ke Kiai Sunan Ampel sampai seterusnya gitu. Dan sebenarnya Kiai Adlan Ali itu adalah putra daerah Mas Kumambang yang tadi itu memang besar tumbuh di lingkungan religius. Kakeknya sebagai pendiri pesantren Mas Kumambang,
Nah, ibunya ini namanya Bu Nyai Muhsinah, menikah dengan Kiai Ali. Bu Nyai Muhsinah ini adalah salah satu putrinya Kiai Abdul Jabbar yang merintis Pondok Putri di Gresik sana. Di Gresik sana, di Mas Kumambang dulu itu kan Pondok Putra semua itu. Bu Nyai Muhsinah itu merintis. Padahal Pondok Putri pada zaman itu masih belum ada ya. Belum ada, iya. Atau Belum sudah ada. ada jarang gitu. Belum ada nggih? Belum ada. Kayaknya ya, kalaupun ada ya sangat sedikit dan tidak terekspos ya. Oh iya, di Jombang pun nih yang Pondok Putri ini kan yang mendirikan Kiai Adlan Ali gitu. Iya. Sebelumnya Kiai Bisri. Oke, Bisri sudah. Denanyar kan ya. Sudah ada Pondok Putri sudah ya? ada. Oh. Dan sebelumnya lagi itu kan Seblak. Cuman Seblak dulu itu kan Pondok Putra. Seblak zamannya Kiai Maksum Ali itu kan Pondok Putra. Pondok Putra. Dan bahkan Kiai Maimun Zubair belum itu ada Pondok Putri nggih. Belum ada. Belum ada. Kiai Maimun Zubair itu sempat nyantri di Seblak. Oh ya. Iya. Dulu pernah kami wawancara itu jadi berarti santrinya Kiai Maksum Ali nggih. Santri kalau pengakuan beliau tidak menangi Kiai Maksum Ali. Karena wafat tahun 39 kalau nggak salah, sebelum tahun 40. Apakah masih muda, Pak Anam? Oh, sangat muda. Wafatnya ya? Wafatnya sangat muda. Usia 40 sebelum 50. 49 segala macam. Kalau dulu Kiai Maimun Zubair itu bilang sempat ngaji ke Kiai Mahfud Anwar Seblak. Abahnya Yai Kikin. Gus Kikin. Gus Kikin. Oh. Abahnya Gus Kikin apanya? Kiai Maksum Ali. Gini, Kiai Maksum Ali menikah dengan Bu Nyai Horiah. Iya. Punya 2 anak. Nggih. Bu Nyai Abidah, sama Bu Nyai Jamilah. Ya. Nah, Bu Nyai Abidah nikah dengan Kiai Mahfud. Gitu. Bu Nyai Abidah nikah dengan Kiai Mahfud. Iya, jadi kalau hubungannya dengan Kiai Maksum ya menantu ya. Oh. Menantu karena Kiai Mahfud ini kan sebenarnya keluarga Pocol Goang. Oh gitu. Iya, Kiai Mahfud Anwar itu keluarga Pacul Goang. Jadi Kiai Mahfud ini anaknya Kiai Anwar Alwi. Nah, punya saudara Kiai Mansur Anwar. Jadi Kiai Mansur Anwar ini Kiai Mansur punya anak Kiai Aziz Mansur, Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Jadi masih nyambung sebenarnya ya. Jadi Kiai Anwar Lirboyo itu masih kakak misanan gitu, kakak sepupunya Gus Kikin. Oh. Iya. Karena memang dari keluarga Kiai Mahfud itu dari keluarga Pacul Goang. Tapi karena nyantri di Tebu Ireng dan beliau itu seorang hafid, dan kita tahu Kiai Hasyim itu kan suka mengambil menantu santri-santri yang hafid ya. Akhirnya diambil menantu, dinikahkan dengan cucu beliau, putranya Kiai Maksum Ali, cucunya Kiai Hasyim. Gitu. Oh ya, jadi masih menangi Kiai Hasyim gitu. Iya. Nah, kembali ke Kiai Adlan Ali nih. Apa pada saat di Mas Kumambang itu kan di Mas Kumambang di tempatnya kakek dan orang tuanya. Nah, kemudian pergi ke Tebu Ireng ya. Ya, jadi ini pondok pesantren Mas Kumambang dengan Tebu Ireng ini sebenarnya sudah sama-sama waktu itu berkembang gitu ya. Sama-sama berkembang, sama-sama berkembang. Dan beberapa ulama itu alumni Mas Kumambang. Seperti Kiai abahnya Yai Maimun itu alumni Mas Kumambang. Kiai Zubair bin Dahlan itu alumni Mas Kumambang. Jadi Kiai Abdul Jabbar itu seorang ulama yang sangat disegani, terus diteruskan oleh Kiai Fakih Mas Kumambang yang juga seorang kiai yang memiliki pengetahuan fikih, usul fikih yang sangat matang, mendalam, dan itu bisa kita lihat di di kitab-kitab beliau seperti Hazur Us dan lain-lain. Dan nuansa akademik ini lantas sangat mempengaruhi masa kecil Kiai Adlan Ali. Jadi Kiai Adlan Ali itu
Em, baru meninggalkan Mas Kumambang itu usia 18 tahun. Jadi ke Tebuireng itu 18 tahun. 18 Sudah tahun. dewasa, sudah. Sebelumnya itu di Mas Kumambang, sama di Sedayu, Gresik. Gresik. Sama Gresiknya jarak sekian kilo gitu, dekat. Tapi di Sedayu itu untuk menghafal Quran, untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi memang Kiai Delan itu kan memang dari dulu waktu awal-awal di Tebuireng oleh teman-temannya itu sudah dipanggil Gus Delan. Oh, Iya, karena beliau adalah iya, putra dari seorang kiai. putra dari seorang kiai dan kakeknya Pak Dinya itu sangat harismatik gitu. Dan saya dulu pernah wawancara ke namanya Kiai Bulkin dari Cirebon. Saya wawancara di Jakarta waktu itu, menangi Kiai Delan. Dan kata beliau memang benar. Waktu di Tebuireng? Waktu di Jakarta. Saya ke sana sama Mas Satung. Oh, iya. Nah, kata beliau ya, itu dari dulu itu memang Kiai Delan dipanggil Gus Delan di Tebuireng itu. Karena memang dari background keluarganya itu memang keluarga pesantren ya. Dan beliau memiliki memiliki kebiasaan budi pekerti yang juga luas sekali. Dari dulu tuh suka ngutangi teman-temannya dan nggak pernah ditagih katanya. Oh, enak dong. Iya, jadi itu yang diingat oleh Kiai Bulkin ya, Cirebon itu. Dari dulu dermawan orangnya dan dari dulu alim. Sampai beliau dibilang runner up-nya Ki Hasyim katanya. Orang keduanya Ki Hasyim. Orang kedua setelah Ki Hasyim di Tebuireng. Bagi Kiai Bulkin gitu kan ya. Ada yang mengatakan santri kinasihnya Ki Hasyim. Karena memang dari kepribadian beliau ini kan seorang santri yang sangat-sangat tawadhu, sangat hormat, taat sekali kepada gurunya. Dan bahkan kepada kakaknya sendiri. Jadi Kiai Maksum Ali yang notabene itu kan kakak kandungnya ya. Itu saya dapat cerita dari ayah saya mungkin dari Kiai Delan itu kalau bicara sehari-hari itu menggunakan bahasa Kromo Inggil, padahal kakaknya sendiri. Iya. Tapi kan meskipun kakak ya, tapi Kiai Maksum ini kan juga ngajari Kiai Delan ya tentu. Jadi bisa jadi dianggap kakak plus guru gitu. Tetapi memang secara tabiat memang Kiai Delan ini memang kiai seorang dari muda itu sudah sangat tawadhu, takdim gitu. Jadi saudaranya ini memang 3 Kiai Delan gitu. Saudaranya banyak. Oh, banyak. Oh, cuman yang di Jombang 3. Iya. Oh, gitu. Yang besar sampai berapa saudaranya, Mbak? Yang besar sampai meninggal, maksudnya besar itu 5, ada 5 kalau misalnya. Tapi yang menurut catatannya Kiai Maksum Mahfud itu ada 9. Cuman 9 ini maksudnya 4 ini meninggal saat kecil ya. Tapi yang meninggal sampai dewasa itu 5. Makanya di beberapa buku biografi Kiai Adelan itu Kiai Adelan adalah anak ketiga dari 5 bersaudara gitu. Padahal lebih dari 5. Karena ada yang meninggal. Iya, ada yang meninggal kecil itu tidak dihitung gitu. Gitu. Iya. Jadi saudaranya 5, yang 3 di di Jombang. Di Jombang. Ya. Ke Jombang umur 18, kemudian belajar gitu kan. Nah, kemudian menikah untuk yang pertama kali. Menikahnya itu sebenarnya dijodohkan oleh antara keluarga gitu. Jadi Bunyai pertama itu Bunyai Romlah. Itu aslinya juga Mas Kumambang. Oh, gitu. Iya.
Oh. Jadi dijodohkan antar saudara gitu, antar sepupu gitu. Iya, 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 iya. Tetapi setelah menikah itu menurut informasi yang saya dapatkan dari Bunyai Solihah, putrinya Kiai Adlan ya. Di awal-awal setelah menikah itu keluarganya di Mas Kumambang. Jadi maksudnya stay di Mas Kumambang. Istrinya. Sama anak-anaknya itu di Mas Kumambang. Oh, nggih. Lah ya Adlan di sini. Ya Adlan di sini. Oh. Karena LDR lah gitu. Iya, benar. Karena khidmah gitulah ke Kiai Hashim gitu ya. Khidmah ke Kiai Hashim jadi LDR-an. Tapi setelah anak-anaknya beranjak dewasa itu dibawa ke sini. Oh. Iya, makanya ketika Kiai Bunyai Romlah ini haji sekeluarga gitu, yang akhirnya sakit di perjalanan terus meninggal, dikubur di Peleweh. Itu ya, itu posisinya sudah stay di Cukir. Oh, satu keluarga itu. Satu keluarga. Tapi awal-awal itu masih LDR-an. Yang saya tahu apa putra putrinya ini yang didapat oleh Yai Telan ini dari Bunyai Romlah nggih. Iya. Waktu yang berikutnya sudah tidak ada putra putri beliau lagi gitu. Bunyai Halimah dan Bunyai Mustafira, Bunyai Musyafa'ah. Itu tidak dikaruniai keturunan. Gitu. Nah, ini putra putrinya ada 5 gitu. Berapa Pak? Ada 4. Iya, dari Bunyai Romlah. Oh, ada 4. Iya. Jadi Bunyai Mustafira yang pertama ya, ibunya Kiai Mahfud Ali. Kiai Mahfud Ali. Kiai Guspung, Kiai Mahfud Ali. Dan banyak itu kan saudaranya. Lalu banyak nih Pak. Berapa nih? Berapa ya? Banyak ya. Banyak itu. Oke, saudara Guspung memang banyak nih. Iya. Dan yang kedua itu Kiai Ahmad Hamdan Adlan. Di sini juga nih Pak. Iya, jadi pengasuh juga. Setelah Kiai Adlan wafat kan Gusmat ya, Kiai Ahmad Hamdan. Gusmat panggilan akrabnya dulu. Ayahnya Gus Ajat. Oh gitu. Iya. Anak ketiga, keempat itu ketiga mungkin ya, itu Bunyai Solihah. Ibunya Gus Jamil. Oh gitu. Yang di Mojokerto ya, di Trawulan itu ya. Lalu yang keempat itu Gus Jabar. Yang keempat Gus Jabar. Iya. Gus Jabar di sini. Dulu itu ketika jadi rektor YIN Sunan Ampel Surabaya di Surabaya. Gitu. Tapi sebelumnya memang di sini. Jadi setelah wafatnya Kiai Ahmad Hamdan Adlan itu kepengasuhan kan dilanjutkan oleh Gus Jabar. Jadi dan juga rektor Unhas dulu kan. Iya. Iya. Jadi tetapi di akhir-akhir masa hidup beliau itu memang beliau stay kebanyakan di Surabaya. Ke Cukir itu jika ada momen apa, jika ada undangan apa, seperti itu. Jadi ada 4. Sebenarnya ada 5. Cuman yang kelima ini masih dalam kandungan. Jadi Bunyai Romlah itu ketika haji itu memang sedang mengandung. Kondisinya hamil. Kondisi hamil. Oleh karena itu kan ketika haji dulu itu kan payahnya minta ampun kan. Berangkat zaman dulu. Iya, harus naik kapal, perjalanan, barang bawaannya harus dibawa sendiri. Sampai tahunan gitu nggak Pak? Iya. Setengah tahun gitu. Iya. Naik haji itu. Jadi memang kepayahan. Ya, mengapa kepayahan? Ya karena sedang hamil. Jadi pada saat meninggal itu kondisinya lagi hamil. Anak kelima dari Kiai Adlan. Gitu. Ya. Terus kemudian menikah dengan Bunyai yang kedua. Bunyai Halimah. Bunyai Halimah itu nih. Nah itu laki-laki dijodohkan. Oh dijodohkan juga. Iya. Tapi orang Jombang. Orang Jombang, orang Keras. Keponakannya Kiai Hashim.
Oh gitu. Iya, Keponakannya Kiai Hasyim. keponakan Tapi Kiai Hasyim yang menjodohkan Kiai Hasyim. kalau Bunya Mustafa bukan juga dari Keras? Juga dari Kelas. Oh. Juga dari Kelas. Juga dari Kelas. Nah, Bunya Mustafa ini istri pilihannya Ki Adelan. Oh, yang Iya, terakhir ini kebetulan iya. gitu ya. Tidak dijodohkan maksudnya. Nggak dijodohkan. Jadi setelah Iya. istrinya meninggal itu kabarnya ya tidak sampai setahun kalau nggak salah. Iya. Ya kira-kira setahunan ya ngelihat Ki Hasyim itu ngelihat Ki Adelan kasihan gitu. Iya. Harus ngeramut anak-anaknya yang masih masih kecil gitu. Terus Pada saat itu masih kecil-kecil ya Pak? iya. Iya. Dan Kiai Adelan ini kan salah satu kiai murid kesayangan Kiai Hasyim gitu. Terus akhirnya Itu tiba-tiba sudah ada pondok? masih merintis. Masih merintis? Masih merintis. Oh, oke. Berarti sudah ada gitu, oke. Iya. Cuman masih di awal mungkin. Iya, dan belum ada namanya. Oh, gitu. Jadi kan awalnya emang sekolah gitu ya. Awalnya kan sekolah. Oke. Terus baru Sekolah putri gitu nggak? iya sekolah putri. Setelah itu karena banyak sekali yang mendaftar dari luar daerah. Makanya Kiai Adelan bikin asrama. Oh, Jadi sebenarnya sekolahnya dulu baru pondoknya. Oh. Dan pondoknya dulu belum ada namanya. Kalau pondoknya Pondok Cukir, Pondok Muhalimah. Baru dinamai itu oleh Bunyai Halimah. Yang poet tempatnya ya tetap di situ, Tetap di situ sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, Jadi Bunyai dengan Bunyai Halimah ini memang awal sebelum beliau merintis pondok sampai pondoknya itu sudah berkembang gitu. Bunyai Halimah ikut. Bunyai Halimah ikut berkontribusi gitu. Nah, salah satu kontribusinya kan ngasih nama Wali Songo. Bunyai Halimah. Bunyai Halimah. Oh. Dan sebenarnya musola Wali Songo yang di seberang jalan itu, yang di Pasar Cukir. Oh ya, nggih. Itu wakafnya Bunyai Halimah. Makanya dinamakan musola Wali Songo ya. Iya. Oh, itu wakafnya gitu. Bunyai Halimah. Padahal kalau dibikin toko lebih menguntungkan ya. Karena pinggir jalan juga. Pinggir jalan. Tempatnya strategis. Gitu. Tapi beliau Bunyai Halimah memilih untuk diwakafkan sebagai musola supaya orang-orang yang di pasar itu masih ingat sholat gitu. Betul. Oh, padahal pondoknya kan di barat jalan, nah ini musolanya di timur jalan kan gitu. Itu memang diwakafkan untuk masyarakat umum ya, masyarakat umum. Iya. Nah itu kemudian ketika itu mungkin ada kisah kemudian meninggalnya Bunyai Halimah, Pak. Jadi sebenarnya Bunyai Halimah itu meninggal karena memang sakit ya, sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. Dan lucunya Bunyai Halimah ini sangat percaya kepada Ki Adelan sehingga tidak mau ditunggu kecuali Ki Adelan. Iya, kecuali Ki Adelan. Jadi Ki Adelan akhirnya ketika sakit ya nungguin di rumah sakit itu. Nah waktu itu kan belum ada kelas VIP kan belum ada itu. Jadi semua rumah sakit kalaupun yang VIP itu belum seperti sekarang ya. Yang ada bednya, ada fasilitasnya untuk yang nunggu. Kalau dulu belum ada fasilitas untuk yang nunggu. Oh, Akhirnya suatu saat itu ada kejadian lucu. Kiai Adelan ini tiduran di kursi sambil ngangkat karena capek ya sambil ngangkat kakinya. Lah perawannya nggak tahu kalau siapa Kiai Adelan ini belum tahu kalau beliau ini kiai besar. Ya ditegur aja. Nah dasar Kiai Adelan itu orang yang sabar ya sudah nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah sampai segitunya. Gitu. Jadi memang Kiai Adelan ini ya menemani sampai Bunyai Halimah ini wafat. Nah setelah itu beliau menikah lagi dengan Bunyai Musyafa'ah ini kan sebenarnya santrinya Kiai Adelan ya. Santrinya Kiai Adelan.
pernah belajar Kiai Adlan Oke. dan sudah pernah menikah. Terus ditinggal meninggal oleh suaminya gitu. Oke. Jadi posisinya menikah dengan Kiai Adlan itu waktu janda, sudah janda, mempunyai anak satu neng Iza itu. Oh. Tetapi karena Bunyai Musyafah ini murid sorogannya Kiai Adlan, akhirnya kan dekat. Oke. Dan secara status sosial itu kan juga begini, bisa kita bayangkan ya, Kiai Adlan ini kiai sepuh yang memangku pesantren putri. Aneh rasanya jika tidak memiliki Bunyai gitu loh. Oke. Memang santrinya Iya, santri putri kan, Iya. ya beda lagi kalau santrinya putra gitu. Oke. Terus akhirnya ya karena kebutuhan, Ada kebutuhan gitu. supaya santri-santrinya itu ada sosok yang bisa menyapa lebih dekat gitu, akhirnya menikah lagi dengan Bunyai Syafa. Dia punya siapa ini tentu bukan wanita sembarangan istilahnya Iya, begitu kan. Iya. Sudah dibekali. Sudah dipilih sama Yai Iya, Adlan. ya karena ada bakat ya, karena santri sorogan kan tidak semua santrinya itu bisa sorogan. Oh iya betul. Iya kan? Jadi santri sorogan itu yang santri yang bisa membaca kitab face to face, itu kan nggak semua santri dapat kesempatan itu. Karena ada bakat, akhirnya beliau dan juga sudah janda gitu ya, akhirnya diajak menikah oleh Kiai Adlan. Jadi satu-satunya istri pilihan ini yang dipilih oleh Kiai Adlan. Yang dipilih nggak langsung. dijodohkan seperti yang dulu-dulu gitu. Oke, nah itu apa istilahnya sesi awal kita ya, silsilah dari Yai Adlan Ali. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi bersama dengan Pak Anang. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Dan itu tadi sahabat santri, mudah-mudahan jadi pengetahuan untuk kita gitu ya. Saya juga ternyata gitu. Dan kemudian kita sinkronkan dengan sekarang ini gitu. Jadi masih sugeng untuk cucunya Yai Adlan ini, termasuk Gus Jamil. Gus Jamil ini narasumber kita secara rutin yang hadir itu juga cucu dari Yai Adlan. Kalau dilihat dari mungkin dari sekian duriyahnya gitu, kayak yang memfigurkan sosok mewarisi karakter fisik ya. Karakter fisik gitu. Ya salah satunya Gus Jamil. Salah satunya Gus Jamil, dan itu pernah diakui oleh Kiai Mutharun Afif dari Mojokerto itu. Ketika melihat Gus Jamil itu sedang ngontel sepeda itu loh, dari gaya-gayanya itu kok mirip Kiai Adlan gitu. Kalau dulu Kiai Adlan kan kemana-mana ngontel. Sama kayak Kiai Mansur Anwar. Ada beberapa kiai Khalil Sokopuro itu punya kemana-mana pengajian MWCNU. Kiai Khalil Sokopuro ini cucu juga gitu? Bukan, itu muridnya Kiai Hasyim. Muridnya Kiai Hasyim. Jadi setahu saya tidak ada hubungan darah ya. Jadi kiai-kiai sepuh dulu itu kalau ke pengajian ngontel sepeda onta itu. Jadi pas ketika ngelihat Gus Jamil itu, kok mirip ya dengan Kiai Adlan ya. Gaya ngontelnya. Ya sama kayak Gus Pung Gus Samsudin itu kan juga punya lah perawakan Kiai Adlan gitu, jika dilihat secara fisik gitu ya. Ada gitu. Ada lah ya. Oke, nanti kita akan lanjut lebih lagi seputar Yai Adlan Ali. Kita akhiri untuk sesi sekarang sama santri. Terima kasih untuk Anda yang sudah juga selalu setia bersama podcast Radio Suara Tubiran. Khairun nas sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.